Cahya Isnaini, saya akan menyampaikan terkait dengan fakta dan opini struktur ketenagakerjaan. Sebelumnya, saya mohon maaf jika nantinya akan ada suara-suara kendaraan yang masuk dalam video ini. Langsung saja untuk fakta dan opini yang pertama, data yang digunakan merupakan data dari Badan Pusat Statistik. Data ini adalah data penduduk 15 tahun ke atas menurut status pekerjaan utama, di mana menurut status pekerjaan utama, yang paling banyak menyerap tenaga kerja adalah untuk status buruh, pegawai, dan karyawan. Menurut perkembangannya tahun 2017 hingga tahun 2019 ini mengalami peningkatan yang pada mulanya pada Februari 2017 ini adalah sekitar 40 juta orang, kemudian pada Februari 2019 ini mencapai 50 juta orang. Jika kita bandingkan untuk tahun sekarang, tahun 2020, di mana pemberitaan di beberapa bulan terakhir terkait dengan adanya pemutusan hubungan kerja untuk buruh dan karyawan karena adanya kondisi pandemi yang melanda di seluruh Indonesia, di seluruh dunia khususnya untuk Indonesia sendiri, maka ini menjadi yang paling terdampak, di mana banyak sektor yang terdampak karena adanya pandemi COVID. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Cahya Isnaini. Saya akan menyampaikan terkait dengan fakta dan opini struktur ketenagakerjaan. Sebelumnya saya mohon maaf jika dalam video ini akan ada masuk suara-suara kendaraan. Langsung saja terkait dengan fakta dan opini yang pertama, data yang diambil ini merupakan data dari Badan Pusat Statistik. Data ini merupakan data penduduk 15 tahun ke atas menurut status pekerjaan utama. Dalam data tersebut dapat diketahui bahwa buruh, karyawan, dan pegawai merupakan status pekerjaan utama yang menyerap tenaga kerja paling banyak. Jika dilihat perkembangannya dari tahun 2017 hingga tahun 2019, maka dilihat per Februari 2017 ini ada sekitar 47 juta dan per Februari 2019 ini mencapai 50 juta orang. Dimana jika dibandingkan dengan masa ataupun kondisi saat ini tahun 2020, banyaknya perusahaan ataupun usaha-usaha yang melakukan perumahan terhadap karyawannya, sehingga buruh, karyawan, dan pegawai ini menjadi status pekerjaan yang paling terdampak di masa pandemi ini. Selain itu, dengan adanya sektor-sektor yang berdampak paling buruk, yaitu di pariwisata, transportasi, dan konstruksi, tentu pegawai-pegawai yang bekerja pada sektor itu sangat mengalami dampaknya, atau bahkan mereka dilakukan pemutusan hubungan kerja oleh perusahaannya. Tetapi untuk sektor yang masih dapat bertahan di masa pandemi ini seperti layanan kesehatan, perdagangan dan pengolahan makanan, kemudian ada e-commerce. Nah, bisa saja buruh ataupun karyawan yang bekerja pada sektor tersebut masih dapat bertahan untuk kondisi yang saat ini. Ini merupakan pendapat juga dari Ngadi tahun 2020 dalam jurnalnya terkait dengan dampak pandemi COVID-19 terhadap PHK dan pendapatan pekerja di Indonesia. Yang menurut saya perlu adanya kebijakan dari pemerintah yang dapat melindungi para buruh dan karyawan pada kondisi seperti ini, sehingga karyawan ataupun buruh ini tetap dapat mencukupi kebutuhan hidupnya dan mensejahterakan keluarganya. Selain itu, kita ketahui dengan data yang ada ini bahwa berarti penduduk di Indonesia ini lebih banyak memilih untuk ataupun bekerja menjadi buruh ataupun karyawan dan pegawai. Selanjutnya untuk fakta dan opini yang kedua, data yang ada ini merupakan data dari persentase penduduk bekerja menurut pendidikan tertinggi yang ditamatkan periode 2017 hingga tahun 2019. Jika dilihat dari grafik, terlihat sangat jelas bahwa sekolah dasar merupakan tamatan yang menyerap tenaga kerja paling tinggi. Menurut saya, data ini memberikan gambaran umum kepada pendidikan Indonesia bahwa masih banyaknya tenaga kerja yang lulusan ataupun tamatan dari sekolah dasar, kemudian adanya juga kesenjangan pendidikan, dan ini menjadi fokus pemerintah. Kita ketahui bahwa pendidikan tentu menjadi selalu evaluasi kebijakan pemerintah bagaimana tetap meningkatkan kualitas tenaga kerja sehingga nantinya dapat bersaing tidak hanya untuk tenaga kerja di Indonesia sendiri, tetapi juga tenaga kerja yang masuk ke Indonesia. Selain itu, dengan adanya kualitas pendidikan ini
mereka nantinya dapat memiliki jenjang karir yang bagus, kemudian mendapatkan upah yang sesuai di perusahaan ataupun tempat kerja yang diinginkan. Selanjutnya terkait dengan fakta dan opini struktur ketenagakerjaan yang ketiga, data ini merupakan data penduduk 15 tahun ke atas menurut lapangan pekerjaan utama. Kita ketahui Indonesia merupakan negara agraria, negara yang akan kaya akan hasil alam. Menjadi suatu yang tidak heran jika sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan ini menjadi sektor yang paling banyak menyerap tenaga kerja. Perkembangannya tahun 2017 hingga tahun 2019 memang cukup fluktuatif, tetapi tetap saja sektor ini menjadi sektor yang pertama yang menyerap tenaga kerja paling banyak. Jika dilihat perkembangannya per Februari 2017 ke per Februari tahun-tahun berikutnya hingga per Februari 2019 ini memang mengalami penurunan. Nah, menurut penelitian dari Rifani tahun 2014 dalam jurnalnya, dimungkinkan ini ada tiga faktor yang menyebabkan penurunan dari penyerapan tenaga kerja di sektor ini. Yang pertama terkait dengan lahan yang sempit. Lahan yang sempit ini berkaitan dengan adanya pembangunan, baik pembangunan infrastruktur, sarana dan prasarana, baik yang dilakukan oleh pemerintah sendiri ataupun swasta. Hal ini juga menjadi penyebab dari penurunan penyerapan tenaga kerja di sektor pertanian, karena dengan adanya lahan yang sempit nantinya ini produktivitas menjadi menurun, dan mau tidak mau penyerapan tenaga kerja ini juga pasti berkurang. Yang kedua terkait dengan kesempatan kerja di luar sektor, di mana menurut saya dengan ada kesempatan kerja ini masyarakat lebih memilih untuk bekerja di sektor lain dengan hal yang cukup menjanjikan terkait dengan upah ataupun jenjang karir daripada memilih untuk bekerja di sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan. Yang ketiga terkait dengan enggan terjunnya untuk khususnya golongan muda terdidik, di mana ini juga bisa berkaitan dengan kesempatan kerja. Golongan muda terdidik tentu akan memilih sektor pekerjaan sektor yang memiliki jenjang karir upah yang memadai dibandingkan untuk sektor ini. Ini menjadi fokus pemerintah bagaimana nantinya golongan muda tetap dapat menjaga stabilitas produksi pertanian di masa-masa berikutnya. Menurut saya selain dari tiga faktor ini ada faktor lain juga, selain dengan pergantian tenaga manusia menjadi tenaga mesin, ini juga bisa menjadi faktor penurunan dari produktivitas ataupun penyerapan tenaga kerja di sektor tersebut. Dengan adanya produktivitas pertanian yang tinggi ini sebenarnya dapat mengurangi kuota impor, dan seperti yang sudah saya jelaskan terkait dengan golongan muda terdidik, sepertinya menjadi PR pemerintah agar nantinya bagaimana sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan ini menjadi sektor yang menjanjikan, seperti dilakukan dengan adanya fokus pemerintah untuk pengelolaan pertanian dengan misalnya untuk melakukan subsidi pupuk. Jadi pemerintah juga memberikan perhatian lebih kepada sektor pertanian, karena memang dengan data yang ada kita ketahui bahwa sektor inilah yang menyerap tenaga kerja yang paling banyak, sehingga perlu adanya perbaikan lagi, perlu adanya kebijakan-kebijakan yang dapat dilakukan untuk tetap menjaga penyerapan tenaga kerja di sektor ini tetap stabil. Selain itu dapat dilakukan juga langkah-langkah pemerintah untuk memperhatikan sektor ini seperti dengan optimalisasi lahan, pengembangan agroindustri berbasis bahan baku yang dapat fokus pemerintah khususnya untuk di otonomi daerah. Dengan adanya penurunan ini sebenarnya juga memberikan kabar yang positif. Mengapa? Karena berarti pembangunan ekonomi Indonesia ini memang tidak hanya berkembang di sektor pertanian saja, tetapi sektor-sektor lainnya ini juga turut berkembang. Hanya saja pemerintah tetap harus bisa menjaga kestabilan di sektor pertanian ini dengan yang tadi karena adanya penyerapan tenaga kerja yang tinggi di sektor ini. Sepertinya cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika dalam penyampaian presentasi ini terkait dengan fakta dan opini struktur ketenaga kerjaan masih banyak kekurangan dan kesalahan. Akhir kata saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dan terima kasih.